Jika proporsi akumulasi penyusutan terhadap aset tetap cukup tinggi, hal tersebut bisa menandakan bahwa perusahaan tak menambah terlalu. Rasio akumulasi penyusutan terhadap aset tetap merupakan rasio yang memiliki fungsi dalam menilai keusahaan aset tetap perusahaan atau kesediaan kas perusahaan untuk belanja modalnya. Rasio ini dihitung dengan membagi total akumulasi penyusutan dengan total aset tetap perusahaan. Membandingkan akumulasi penyusutan dengan total aset tetap yang tercatat di neraca perusahaan dapat memberikan informasi sejauh mana perusahaan terus mengganti aset yang ada dengan yang baru secara berkelanjutan. Sebagai contoh, jika proporsi akumulasi penyusutan terhadap aset tetap cukup tinggi, hal tersebut bisa menandakan bahwa perusahaan tak menambah terlalu banyak aset baru dalam beberapa tahun terakhir, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesimpulan bahwa tak banyak uang yang tersedia untuk belanja modal. Pada video ini, saya menggunakan laporan keuangan PT Pelayaran Tamarin Samudra atau TAMU sebagai contoh kasus perhitungan rasio akumulasi penyusutan terhadap total aset tetap. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan akumulasi penyusutan dan nilai aset tetap PT Pelayaran Tamarin Samudra dari tahun 2019 hingga 2022 dalam jutaan dolar. Nah, untuk menghitung rasio akumulasi penyusutan terhadap aset tetap, kamu dapat membagi akumulasi penyusutan dengan nilai perolehan aset tetap. Misalnya, di tahun 2022, nilai aset tetapnya adalah 131 juta USD dan akumulasi penyusutannya adalah 80 juta USD. Maka, rasio akumulasi penyusutan terhadap aset tetap diperoleh dengan membagi 80 juta USD dengan 131 juta USD, yaitu sebesar 61,05%. Untuk tahun-tahun lainnya juga begitu perhitungannya. Di sini bisa kamu lihat tren rasio akumulasi penyusutan terhadap aset tetap mengalami kenaikan, yang artinya bisa saja bahwa PT Pelayaran Tamarin Samudra tak memiliki kas yang cukup untuk belanja modal atau perawatan aset tetap selama 4 tahun terakhir. Benarkah demikian? Meski mengalami tren kenaikan rasio akumulasi penyusutan terhadap aset tetapnya, sebaiknya kamu tak langsung menyimpulkan bahwa memang PT Pelayaran Tamarin Samudra ini mengalami kekurangan dana untuk belanja modal. Artinya, dalam menginterpretasi rasio ini, kamu perlu memperhatikan konteks secara luas. Pertama, nilai rasio ini bisa saja terlihat mengalami kenaikan drastis tiap tahunnya karena perusahaan mungkin saja menggunakan metode penyusutan yang agresif, seperti misalnya metode saldo menurun ganda. Seperti kita ketahui, bahwa dengan metode ini, beban penyusutan di awal tahun penggunaan aset adalah yang terbesar, sehingga akumulasi penyusutannya pun langsung besar. Kedua, pada rasio ini, perusahaan yang memiliki aset tetap yang memerlukan penggantian minimal juga akan menunjukkan rasio akumulasi penyusutan terhadap aset tetap yang tinggi. Aset tetap PT Tamarin salah satunya adalah kapal, yang mana memiliki masa pemakaian 16-20 tahun. Tentu jangka waktu 4 tahun terlalu singkat untuk mengatakan bahwa perusahaan tak melakukan belanja modal yang memadai. Namun demikian, meski tak ada kebutuhan khusus untuk membeli aset baru, sebaiknya perhatikan juga jumlah pengeluaran perbaikan dan pemeliharaan untuk melihat apakah tingkat pengeluaran yang memadai dilakukan untuk menjaga peralatan tetap beroperasi dengan optimal. Ketiga, akuntan perusahaan mungkin lalai dalam membuat entry jurnal untuk menghapus biaya perolehan aset dan akumulasi penyusutan yang terkait dengan aset yang dipensiunkan. Bila demikian, nilai akumulasi penyusutan yang tercantum dalam neraca menjadi terlihat tinggi. Ini bukan merupakan pengelolaan aset yang buruk, namun lebih merupakan kekuranghandalan akuntan perusahaan.